Halo, perkenalkan nama saya Maria Dekonjonai dari Prodi Teknik Informatika Strata 1, Stikom untuk Bank. Kali ini saya akan membahas hasil analisis saya terhadap beberapa website. Latar belakang saya melakukan analisis ini karena website sekarang itu begitu populer di kalangan masyarakat karena menggunakan website sebagai media penjara informasi. Nah, beberapa faktor yang akan saya analisis suatu antarmuka pada perancangan website dalam konteks interaksi manusia dan komputer. Yang pertama itu adalah user interface, kemudian ada usability, kemudian ada user experience. Untuk dilihat dari sisi user interface-nya itu ada learnability, ada efficiency, ada memorability, ada eros, kemudian terakhir ada satisfaction. Kemudian dari user experience itu ada juga fungsionalis website. Oke, di sini yang pertama itu saya akan menganalisis website Bineka. Untuk user interface Binekanya itu tampilannya seperti ini. Untuk bagian user interface-nya itu seperti ini. Untuk analisis yang saya temukan pada website Bineka ini, tampilannya sangat simpel dengan panduan warna biru putih, dan juga pada halaman samping kiri atas ini ada pilihan jenis-jenis produk elektronik, peralatan dapur, peralatan kantor, dan juga ditawarkan beberapa produk pilihan dengan diskon yang tersedia. Kemudian yang berikut ada faktor usability-nya. Yang pertama itu adalah learnability. Pada tampilan awal Bineka pertama kali, sangatlah mudah dipahami bagi orang-orang baru yang pertama kali membuat situs dikarenakan desain web yang sangat simpel, disertai dengan warna yang minimalis, yaitu warna di bagian atas dan warna putih pada background-nya. Kemudian ada efisiensinya. Untuk bagian efisiensinya itu, saat pertama kali pengunjung membuka web Bineka, semua informasi dan semua pilihan produk sudah tertata rapi, sangat mudah dipilih dan dicari. Jika ingin mencari suatu barang, tinggal kita ketikkan nama barang di kolom pencarian yang telah disediakan bagian pojok atas, sehingga sangatlah mudah mengaksesnya. Juga disediakan promo-promo yang menarik. Kemudian yang berikut masih di faktor usability-nya itu ada memorability. Untuk memorability itu ada website ini sangatlah mudah diingat karena dengan desain yang simpel dan juga dengan penggunaan yang sangat mudah. Dan ada juga untuk bagian errors-nya itu, untuk saat ini saya belum menemukan error pada website ini. Untuk satisfaksinya itu, menurut saya situs web ini sudah memuaskan dari aspek desain, penggunaan, dan kemudahan. Kemudian yang berikut adalah faktor user experience. Pengalaman saya dalam mengakses website Bineka ini sangatlah mudah untuk mencari barang yang akan kita beli. Tujuan dari website ini adalah untuk memudahkan para pembeli barang elektronik, peralatan dapur, peralatan kantor, dan lain-lain. Keterbatasan dari website ini adalah produk yang tidak terlalu lengkap seperti e-commerce yang lain, contohnya Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Isi pada situs ini cukup baik dengan tampilan yang simpel. Website ini memudahkan para pembeli. Kemudian untuk faktor fungsionalnya itu, website ini bisa dikatakan berjalan dengan sangat baik. Dan website ini telah mencapai tujuan utamanya, yaitu membantu pengirim dan pemesan memantau jalannya paket atau kiriman mereka. Kemudian yang berikut ada analisis website yang kedua, itu ada website Selindo.
Untuk website Cilindo ini, pada tampilan website Cilindo ini memiliki desain yang lumayan bagus dengan warna biru dan berlatar putih. Ini warna biru dan berlatar putih. Dan kita langsung disuguhkan dengan benar-benar diskon. Yang sangat menarik, susunan fitur di dalamnya lumayan rapi dengan adanya pilihan jenis dan produk dari pakaian, barang elektronik, dan lain. Kemudian yang berikutnya itu ada faktor usability-nya. Learnability-nya itu pada tampilan website Cilindo ini pertama kali mudah dipahami bagi pengguna. Baru pertama kali membukanya, pengelompokan informasi sesuai dengan peletakan informasinya mulai dari pencarian barang yang diinginkan. Kemudian untuk bagian efisiensinya itu, saat pertama kali membuka website Cilindo ini, semua informasi dan pilihan produk sudah tertata rapi, sangat mudah dipilih dan dicari. Jika ingin mencari suatu barang, tinggal kita ketikkan nama barang di kolom pencarian dan telah disediakan pada bagian pojok atas, sehingga sangatlah mudah mengaksesnya juga. Juga disediakan produk-produk menarik. Kemudian memorability-nya, Cilindo ini cukup simpel dan tidak repot saat kita sudah memesan barang serta notif pemulihan. Serta barang sudah sampai pun ada. Saat terasa untuk orang yang pertama kali menggunakan website ini akan mudah dipahami dan tidak dilupa. Untuk errornya itu belum ditemukan. Kemudian satisfaksinya itu menurut saya website ini sudah memuaskan aspek dari desain penggunaan dan kemudahan. Ada faktor user interface-nya itu, experience-nya itu, experience-nya itu pengalaman saya dalam mengakses website ini termasuk mudah untuk mencari barang yang akan kita beli. Tujuan website ini adalah untuk memudahkan para pembeli barang yang diinginkan karena website ini sudah lengkap. Untuk faktor fungsinya itu, website ini bisa dikatakan berjalan sangat baik. Dan website ini telah mencapai tujuan utamanya, yaitu membantu pengirim dan pemesan memantau jalannya paket atau kiriman mereka. Kemudian yang ketiga, ada analisis website Shopee. Untuk Shopee ini, pada tampilan website Shopee ini dinominasi oleh warna orange dengan latar berwarna putih. Fitur penjualan pada website ini terbilang sangatlah lengkap. Dengan adanya banyak pilihan jenis dan produk dari peralatan rumah sampai peralatan elektronik juga ada. Kemudian untuk learnability-nya itu, pada tampilan awal Shopee ini mungkin agak sulit dipahami oleh pengguna baru, dikarenakan banyak fitur dan pilihan yang disediakan. Tapi jika sering memakai website ini, pasti pengguna akan terbiasa dengan banyak fitur yang ada di Shopee. Untuk efisiensinya, saat pertama kali membuka situs Shopee, semua informasi dan semua pilihan produk sudah tertata rapi, sangatlah mudah dipilih dan dicari, dan terdapat pada banyak pilihan yang diberikan, bukan hanya peralatan elektronik dan pembelian token listrik, pulsa, dan lain-lain. Jika ingin mencari suatu barang, tinggal kita ketikkan di kolom pencarian yang telah disediakan pada bagian pojok atas, sehingga sangatlah mudah mengaksesnya. Dan juga disediakan promo-promo produk yang sangat termurah. Untuk memorability-nya itu, website Shopee ini sangatlah mudah diingat, karena Shopee merupakan website e-commerce yang sangat terkenal di Indonesia, dengan produk yang menurut saya paling lengkap dibandingkan website lainnya. Untuk bagian error-nya belum ditemukan. Untuk satisfaksinya itu, menurut saya website ini sudah memuaskan dari aspek desain, penggunaan, dan kelengkapan barang yang dijual. Untuk faktor user experience-nya itu, pengalaman saya dalam mengakses situs website Shopee ini sangatlah mudah untuk mencari barang yang akan kita beli, dengan lengkapnya produk yang dijual di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan terlebih lagi, Shopee juga memiliki fitur gratis ongkir. Tujuan dari website ini adalah untuk memudahkan para pembeli barang elektronik, peralatan dapur, peralatan kantor, dan lain-lain. Keterbatasan dari website ini adalah
ada dalam aspek penggunaan. Karena banyaknya fitur dan pilihan dari website ini, sehingga membingungkan para pengguna baru. Isi pada situs ini cukup baik dengan tampilan yang bagus. Website ini juga memudahkan para pembeli saat pencarian barang. Faktor fungsinya itu website ini bisa dikatakan berjalan dengan baik juga. Dan website ini telah mencapai tujuan utamanya, yaitu membantu pengirim dan pemesan memantau jalannya paket atau kiriman mereka. Kemudian yang keempat itu ada website Bukalapak. Untuk Bukalapak ini, tampilan Bukalapak sangatlah simpel dengan berlatar berwarna putih dan merah. Pada menu awal terdapat penawaran barang dan beberapa pilihan melalui dari buka emas sampai membayar listrik, voucher, game, dan lain-lain. Dan juga ada pilihan populer, yaitu produk yang sedang hangat dibeli oleh pelanggan. Untuk learnability-nya, pada awal website Bukalapak sangatlah mudah dipahami bagi orang-orang yang baru pertama kali membuka situs ini, dikarenakan desain website yang sangat simpel dan disertai dengan warna yang minimalis, yaitu warna putih. Kemudian untuk efisiensinya itu, saat pertama kali membuka link website Bukalapak, semua informasi serta opsi-opsi yang diberikan tertata dengan rapi, gampang dipilih dan dicari. Serta kalau mencari barang di kolom pencarian, saat akan membuka website tampilan utama lagi, akan muncul kembali barang yang kita cari tanpa perlu kita ketik. Kembali ke kolom pencarian. Perlu Bukalapak juga menyediakan juga fitur penjualan pulsa, voucher, game, dan lain-lain. Untuk memorability-nya itu, Bukalapak cukup simpel dan tidak repot saat kita sudah memesan barang, serta notif pembelian, serta barang yang sudah sampai pun Saya rasa untuk orang yang pertama kali menggunakan website ini akan mudah dipahami dan tidak akan lupa. Harusnya juga belum menemukan pada website ini. Untuk satisfaktornya itu, menurut saya Bukalapak sudah sangat baik dari sisi antara muka pengguna, karena memang telah dikelola dengan profesional. Seluruh proses pembelian dirancang mudah dan bersahabat user. Untuk faktor experience-nya itu, saat memasuki website Bukalapak, mata dimanjakan dengan tampilannya yang simpel dan menarik, serta tidak terlalu mencolok. Saat memiliki barang juga terdapat ulasan yang dapat membantu saya dalam memilih barang pada metode pembayarannya. Sudah lumayan baik, tidak terlalu menyusahkan pelanggan. Untuk faktor fungsionalnya itu, website ini sudah bisa dikatakan berjalan sangat baik. Dan website ini juga mencapai tujuan untuk membantu pengirim dan pemesan memantau jalannya paket atau kiriman mereka. Kemudian yang kelima ini ada website Lazada. Pada tampilan website Lazada ini didominasi oleh warna biru putih yang menurut saya terlalu hambar dan kurang menarik. Fitur penjualan produk pada website ini lumayan lengkap, dengan hanya pilihan jenis dan produk lain dari pakaian, barang elektronik, dan juga pulsa tagihan. Untuk learnability-nya, pada tampilan awal Lazada agak mudah dipahami oleh pengguna baru, karena telah disediakan fitur pilihan produk yang akan dibeli oleh pengguna. Bagian efisiensinya itu, saat pertama kali membuka situs Lazada, semua informasi dan semua pilihan produk sudah tertata rapi dan dipilih dan dicari. Lazada juga disediakan promo-promo produk dengan diskon yang sangat murah. Untuk memorability-nya itu, website ini mudah diingat karena Lazada merupakan salah satu e-commerce yang terkenal di Indonesia dengan produk pakaian dan aksesoris yang lengkap. Kemudian untuk error-nya itu, untuk saat ini belum menemukan error pada website ini. Satisfaktornya itu, menurut saya website ini sudah memuaskan dari aspek desain, penggunaan, dan perlengkapan barang yang dijual.
Untuk faktor user experience-nya itu, pengalaman saya dalam mengakses situs Lazada ini termasuk mudah untuk mencari barang yang akan kita beli, dan juga Lazada memiliki fitur voucher belanja. Tujuan dari website ini adalah untuk memudahkan para pembelian barang berupa pakaian dan aksesoris. Keterbatasan dari website ini ada dalam aspek desain tampilan yang kurang menarik. Isi pada situs web ini cukup baik dan lumayan bagus. Website ini memudahkan para pembeli dan pencarian barang pakaian dan aksesoris. Faktor fungsionalnya itu masih yang sama. Website ini dikatakan berjalan dengan baik dan bisa juga membantu pengirim dan pemesan memantau jalannya paket atau kiriman mereka dengan lancar. Kemudian yang keenam, ini ada website Blibli. Menurut saya, website Blibli cukup efisien dalam menjawab kebutuhan user dalam mendapatkan hal-hal yang umumnya diinginkan pengguna. Ketika ingin memesan tiket, penerbangan online secara cepat dan mudah sehingga pemuda merasa dimanjakan dengan fasilitas yang diberikan pada website ini. Selain itu, tampilan yang interaktif dan nyaman untuk informasi yang diharapkan, sehingga user menjadi puas dari pelayanan yang diberikan oleh website ini. Pada menu tampilan, promosi sangatlah simpel dan nyaman untuk dilihat. Learnability-nya itu pada tampilan website ini pertama kali mudah dipahami bagi orang-orang yang baru pertama kali membukanya. Pengelompokan informasi sesuai dengan peletakan informasinya, mulai dari pencarian barang dan yang diinginkan. Untuk efisiensinya, saat pertama kali membuka website Blibli, ini semua informasi serta opsi-opsi yang diinginkan tertata dengan rapi, gampang dipilih dan ditarik serta biasa kita mencari barang di kolom pencarian. Saat akan membuka website, tampilan utama lagi akan muncul kembali barang yang kita cari tanpa perlu mengetik kembali di kolom pencarian produk, serta sudah disediakan juga kolom tampilan untuk membeli pulsa voucher game dan lainnya, lengkap tanpa harus mencari opsi lainnya. Memorability-nya itu saya rasa pada aspek ini untuk website Blibli cukup simpel dan tidak repot saat kita sudah memesan barang, serta notif pembelian serta barang sudah sampai pun ada. Saya rasa untuk orang yang pertama kali menggunakan pasti paham dan tidak akan mudah lupa. Untuk bagian error-nya itu, saat ini saya belum menemukan error pada website ini. Satisfactionnya itu, menurut saya website Blibli sudah sangat baik dari sisi antarmuka pengguna karena telah dikelola dengan profesional, seluruh proses dirancang mudah dan bersahabat lagi dengan user. Untuk faktor user experience, website Blibli ini mempunyai kemampuan akses yang sangat mudah untuk mengetahui letak barang yang dibutuhkan karena tertata rapi dengan rapi sehingga pengguna lebih memahami website ini. Faktor fungsinya itu masih sama. Website ini bisa dikatakan berjalan dengan baik dan website ini dalam tujuannya yaitu membantu pengirim dan pemesan memantau jalannya paket atau kiriman mereka dengan lancar. Yang ketujuh itu ada analis website Tokopedia. Pada tampilan website Tokopedia ini didominasi oleh warna hijau dengan latar berwarna putih. Fitur penjualan produk pada website ini terbilang sangatlah lengkap dengan adanya pilihan jenis produk dan dari peletakan rumah sampai peletakan elektronik juga ada. Kemudian learnability-nya itu pada tampilan awal Tokopedia mungkin agak sulit dipahami oleh pengguna baru dikarenakan banyaknya fitur dan pilihan yang disediakan. Tapi jika sering memakai website ini, pasti pengguna akan terbiasa dengan banyaknya fitur yang ada di Tokopedia. Kemudian efisiensinya itu saat pertama kali membuka situs Tokopedia, semua informasi dan semua pilihan produk sudah tertata rapi, sangat mudah dipilih dan dicari, dan terdapat banyaknya pilihan yang diberikan, bukan hanya peralatan elektronik dan pembelian token listrik,
pulsa, dan lain-lain. Jika ingin mencari suatu barang, tinggal kita ketikkan mencari suatu barang, tinggal kita ketikkan nama ke kolom pencarian token listrik atau pulsa atau lain-lain. Untuk memoribilitinya itu, website ini sangatlah mudah diingat karena Tokopedia website ini sudah bagus dan keren-keren tampilannya. Untuk errornya itu belum ditemukan. Kemudian ada satu-satunya itu, menurut saya website ini sudah memuaskan dari aspek desain, pengguna, dan kelengkapan barang yang dijual. Kemudian dari faktor experience-nya itu, pengalaman saya dalam mengakses situs Tokopedia ini sangatlah mudah untuk mencari barang yang kita beli. Tujuan website ini adalah memudahkan para pembeli barang elektronik, peralatan dapur, dan peralatan kantor dan lain-lain. Website ini juga dalam aspek penggunaan, karena banyak fitur dan pilihan dalam website ini sehingga membingungkan para pengguna. Bagi isi pada website ini cukup baik dengan tampilan yang bagus. Website ini memudahkan para pembeli dan pencarian barang. Faktor fungsinya itu, website ini bisa dikatakan berjalan dengan baik karena sudah membantu pengirim dan pemesan memantau jalannya paket atau dokumen mereka dengan lancar. Kemudian yang ke-8 ada website Matahari. Pertampilan website Matahari ini didominasi oleh latar berwarna putih. Tampilan awal website ini terlihat seperti poster promo. Untuk fashion juga terdapat pilihan jenis-jenis fashion, pakaian, dan tampilan cukup simpel. Kemudian learnability-nya itu pada tampilan awal website Matahari ini, pertama kali kita langsung melihat banyak produk fashion serta diskon yang diberikan. Sangatlah mudah dipahami bagi orang-orang yang pertama kali membuka situs ini dikarenakan website yang sangat simpel. Kemudian efisiensinya itu saat pertama kali membuka situs Matahari, semua informasi dan semua pilihan produk sudah tertera rapi, sehingga sangat mudah dipahami dan dicari. Jika ingin mencari suatu barang, tinggal kita ketikkan nama barang ke kolom pencarian sudah telah disiapkan. Untuk memoribilitinya itu, website ini sangatlah mudah diingat karena dengan desain yang simpel dan juga dengan penggunaan yang sangat mudah. Menurut saya, website ini sudah memuaskan dari aspek desain, pengguna, dan kemudahan. Untuk faktor experience-nya itu, pengalaman saya belanja saya lewat website Matahari lumayan baik karena ketika ingin membeli suatu produk sudah dikategorikan oleh websitenya, jadi tidak perlu susah untuk mencari produk yang kita beli serta detail dari produk tersebut yang begitu rinci semakin membuat pelanggan yakin untuk membeli. Kelemahannya itu menurut saya adalah tampilan web yang tidak begitu terlalu menarik perhatian pengunjung. Faktor fungsinya itu bisa dikatakan baik juga karena bisa membantu pengirim dan pemesan memantau jalannya paket. Kemudian yang ke-9 adalah website Elefania. Pada tampilan website Elefania ini memiliki desain yang lumayan bagus dengan berlatar putih dan kita langsung disuguhkan dengan benar-benar diskon yang sangat menarik. Susunan fitur dalam lumayan rapi dengan adanya pilihan jenis produk dan pakaian barang elektronik dan lain-lain. Untuk learnability-nya itu pada tampilan website Elefania ini pertama kali mudah dipahami bagi pengguna baru pertama kali membukanya. Kemudian pada efisiensinya itu saat pertama kali membuka link Elefania, semua informasi serta opsi-opsi yang diberikan tertata dengan rapi, gampang dipilih dan dicari. Dan juga disediakan fitur untuk membeli pulsa, promo produk, dan lainnya lengkap tanpa harus mencari opsi.
Untuk memeriknya itu, website ini sangatlah mudah diingat karena dengan desain yang simpel dan juga penggunaan yang sangat mudah. Errornya belum ada. Kemudian satu-satunya itu sudah memuaskan dari aspek desain dan perlengkapan barang yang dijual. Untuk experience-nya itu, saat masuk website eventnya ini, kita langsung disajikan dengan banyak promo diskon, produk yang sangat menarik, dan juga tampilannya yang sangat simpel, serta tidak terlalu mencolok saat memilih barang. Juga terdapat ulasan yang dapat memantau saya dalam memilih barang. Website ini untuk faktor fungsinya itu sangatlah berjalan dengan baik, dan tujuannya itu masih yang sama, membantu pengiriman pemesan, yaitu memantau jalannya paket atau tujuan mereka. Yang ke-10, analis website Dino Market. Pada website Dino Market ini memiliki desain yang lumayan bagus dengan warna biru dan berlatar putih, dan kita langsung disuguhkan dengan benar-benar diskon yang sangat menarik. Susunan fitur dalamnya lumayan rapi dengan adanya pilihan jenis dan produk. Lain-lainnya, pada learnability-nya itu, pada tampilan website Dino Market pertama kali mulai dipahami bagi pengguna. Kemudian, efisiensinya itu untuk website Dino Market ini, semua informasi dan semua pilihan produk sudah terterapi, sangat mudah dan dipilih dan dicari, dan juga disediakan promo-promo menarik yang promo-promo produk yang sangatlah menarik bagi pengunjung. Untuk memorability-nya itu, Dino Market cukup simpel dan tidak repot saat kita sudah memesan barang. Kemudian sertifikatnya itu sudah memuaskan dari aspek desain penggunaan dan kemudahan. Errornya itu tidak ada. Experience-nya itu dalam akses situs website Dino Market ini termasuk mudah untuk mencari barang yang akan kita beli. Tujuannya itu, tujuan website ini adalah untuk menggunakan para pembeli barang yang diinginkan, karena website ini sudah lengkap. Faktor fungsinya itu bisa dikatakan berjalan sangat baik, dan website ini telah tercapai tujuan utamanya, yaitu membantu pengirim dan pemesan memantau jalannya paket atau kiriman mereka. Yang berikutnya atau mungkin yang terakhir, ini adalah analis website GDID. Itu pada tampilan website GDID ini didominasi oleh warna merah dan putih yang menurut saya lumayan menarik bagi pengguna. Fitur penjualan produk pada website ini lumayan lengkap, dan terlebih lagi susunan fiturannya sangat rapi. Dan melihatnya itu, website ini mudah dipahami oleh orang-orang yang pertama kali mengelompokkan informasi sesuai letak informasinya, mulai dari pencarian barang yang diinginkan. Untuk efisiensinya itu, semua informasinya serta opsi-opsi yang diberikan sangatlah jelas, dan lainnya dan untuk produk lainnya lengkap tanpa harus mencari opsi lain-lainnya. Area memorability-nya itu, jadi ID ini cukup simpel dan tidak repot saat kita memesan barang. Kemudian errornya, untuk saat ini belum ada menemukan error pada website ini. Untuk status batinnya itu sangatlah memuaskan dari aspek desainnya. Faktor experience-nya itu, situs ini termasuk mudah untuk mencari barang yang kita beli. Kemudian faktor fungsinya itu, website ini bisa dikatakan berjalan sangat baik, dan website ini telah mencapai tujuan utamanya, yaitu membantu pengirim dan pemesan memantau jalannya paket atau kiriman mereka dengan lancar. Sekian analisis dari beberapa website yang sudah saya jelaskan.
Kiranya jika ada kesalahan dalam penjelasannya atau dalam pengerjaan dalam analisisnya, mohon dimaafkan dan mohon bisa diperbaiki. Terima kasih.